kita tidak akan pernah menemukan kedamaian gitu, ketenangan, apalagi berharap dari soulmate yang kebanyakan orang artikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Tangeria. Di video kali ini aku mau sharing seputar soulmate atau belahan jiwa. Nah, kalau kita bicara masalah soulmate atau belahan jiwa, pasti nih kita langsung pikiran kita tuh ke sosok atau seseorang gitu ya, ada sosoknya gitu. Tapi sejatinya gitu ya, kalau dibilang soulmate itu berarti kan sosok ya yang membuat kita bahagia, damai, tenang, sinkron terus dengan banyak sinkron dengan kita gitu ya. Nah, terus gimana soulmate kita selama ini? Nah, siapa soulmate itu sebenarnya? Apakah pasangan kita, ataukah orang yang kita merasa nyaman dengannya, atau seperti apa? Selengkapnya tonton terus videonya ya. Nah, kita gitu ya dalam kehidupan ini selalu dilabeli oleh sesuatu yang di luar, karena emang itulah kita manusia gitu ya. Nah, berkaitan dengan soulmate di dalam video ini, teman-teman, sebenarnya adalah sosok yang ada di dalam diri kita ya, bukan soulmate yang di luar sana. Bicara masa soulmate gitu ya, semua orang dalam perjalanan hidup selalu ingin mencari yang satu yang cocok dengannya gitu kan, yang serupa dengannya, yang seenergi dengan kita gitu, dengan seseorang gitu ya. Nah, itu disebut dengan soulmate gitu kan, belahan jiwa. Sebenarnya kalau menurut aku, belahan jiwa itu tuh yang di dalam sini teman-teman, bukan orang pasangan kita yang kita anggap cocok, yang kita anggap nyaman gitu ya. Karena apa? Selama soulmate itu kita masih diartikan sebagai seseorang atau pasangan, gini ya, kan pasangan itu nggak selamanya sinkron dengan kita, ya nggak? Kita yang mengharapkan sosok yang sesuai dengan keinginan kita, yang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, pada perjalanannya juga bisa saja mengecewakan. Nah, itu pasti ada masa kita kecewa. Apa yang kita inginkan itu tidak, sambutannya berbeda gitu ya. Pastikan gitu, nggak selalu sinkron dalam hal bahagia terus gitu. Nah, tapi kalau soulmate yang aku maksud ini, yang di dalam diri kita ini gitu ya, selalu memberikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian. Kalau disosokkan, siapa sih itu? Nurani kita teman-teman, suara hati kita yang itu benar-benar muncul murni dari diri kita yang di dalam gitu. Contoh misal gini, kita bingung akan sesuatu, gak usah bingung ya, mau makan apa aja gitu, aku pengen makan apa gitu ya, keluar nggak nih, ada nih kan yang ngatain gitu di dalam hati, udah nggak usah, di rumah aja, ada juga kan makanan di rumah, masakan ada, mateng gitu ya, ada misalnya, atau kita mau milih makanan, kan selalu ada dorongan di dalam hati kita tuh, ini aja loh, ini lebih baik gitu ya, ini lebih dibutuhkan tubuh kita gitu. Kadang kita nggak aware dengan suara-suara itu, ya udah makan sekehendak kita aja, yang kita mau makan apa-apa, tanpa kita peduli itu tubuh kita butuh nggak sih gitu. Atau misal kita sedang dalam masalah atau kesulitan gitu ya, pasti ada muncul dorongan di dalam nurani kita yang memberikan satu pendapat ya. Contoh misalnya, kita kemerungsung tuh kayak bergemuruh, bergejolak batin kita, terus udah istighfar aja, bawa istighfar atau bawa sholawat, bawa sholat gitu ya. Tapi kita males karena capek, males karena ngantuk, mungkin dan lain-lain. Nah, sebenarnya bisikan nurani itu tadi yang ngajak kita istighfar, ngajak kita sholawat, ngajak kita sholat, itulah soulmate gitu loh. Soulmate itu selalu memberikan jalan keselamatan, kebahagiaan, yang tenang-tenang ya, damai-damai gitu. Tapi kita tidak aware dengan itu.
Karena apa? Kita terlalu riuh dengan kondisi di luar diri kita. Sehingga ya suara soulmate kita itu tidak kedengaran. Yaitulah suara diri kita yang sebenarnya. Nah, yang contoh kecil aja, misalnya kita mau bohong gitu ya. Kan ada pas jangan gitu. Tapi kadang ego kita tuh kalah. Udah bohong deh. Bohongnya demi kebaikan kok. Kan itu cuma sebatas pembenaran aja. Bohong tetap bohong. Gak ada bohong demi kebaikan menurut aku. Satu kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Jadi yang kalau misalnya itu bohongnya demi kebaikan, pasti jangan di hati kita kan kayak gitu. Itulah soulmate sebenarnya gitu. Itulah belahan jiwa kita yang ngomong, yang ngajak kita kepada keselamatan, kebahagiaan, kedamaian. Tapi kita kadang-kadang tidak aware kan. Kalah dengan ego kita, kesombongan kita yang tidak mau mendengarkan itu. Nah, dari sana bagaimana supaya kita bisa gitu ya untuk selalu mendengar suara soulmate kita gitu. Ya, perbanyaklah hening gitu ya, dengan cara sering istighfar, misalnya sering sholawat gitu ya, atau meditasi, sholat, dan lain-lain, supaya riuh yang di luar itu bisa diminimalisir ya, sehingga kita bisa lebih mendengarkan suara soulmate kita itu gitu, suara yang di dalam diri kita, karena cuma itu aja yang bisa menyelamatkan kita sebenarnya. Selama kita tidak aware dengan itu, menurut aku kita tidak akan pernah menemukan kedamaian gitu, ketenangan, apalagi berharap dari soulmate yang kebanyakan orang artikan gitu, seseorang, pasangan gitu ya. Gak selamanya gitu pasangan hidup kita gitu sinkron dengan kita, tapi kalau yang di dalam diri kita pasti akan selalu sinkron dengan kita. Karena kan petunjuk itu datangnya selalu dari dalam diri. Oh ini, oh itu baru menjelma keluar. Ya pasti sumbernya dari dalam dulu, baru yang dari luar tuh datang ke kita, atau ujuk-ujuk kita bertemu dengan satu kesempatan atau satu orang yang itu adalah solusi wasilah gitu ya. Tapi sumbernya pasti dari dalam diri dulu. Kita kayak dituntun ke sana gitu ya. Kita kayak dituntun baca ini, kita kayak dituntun untuk apapun gitu. Itu sumbernya dari dalam diri, itulah soulmate gitu. Tapi kita ya itu tadi gak hening ya, tidak aware jadinya gitu dengan diri kita sendiri ya. Sehingga karena kita sibuknya untuk mengharap yang di luar gitu ya, saat yang di luar itu tidak sesuai ekspektasi kita, kadang-kadang banyak ya kasus yang kayak justru mencari orang lain, pelarian, padahal itu sungguh sangat salah menurut aku. Itu sungguh hal-hal yang tidak bertanggung jawab gitu terhadap dirinya sendiri. Kan banyak gitu ya yang pasangannya itu kayak tidak sinkron dengan dia gitu, terus ini bukan jodoh aku gitu, mencari orang lain, padahal yang sama dia ini belum selesai gitu loh. Dia masih sudah ada pasangan gitu, tapi mencari orang lain yang dia harapkan atau dia ekspektasikan itu sesuai dengan keinginan dia. Dia mencari soulmate di luar yang disebut belahan jiwaku tuh itu ternyata padahal dia udah nikah gitu ya. Itu kan suatu hal yang gak bertanggung jawab gitu kan. Jadi selama kita masih mencari soulmate itu di luar, selamanya kita tidak akan pernah menemukan satu yang betul-betul titik kebahagiaan itu gitu. Ya betul-betul jawaban dari apa sih yang selama ini aku butuhkan, yaitu adanya di dalam diri kita sendiri. Tapi bukan berarti ya karena oh ya soulmate itu ternyata di dalam diriku sendiri gitu, yang menuntun kepada keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, yang selalu sinkron dengan diriku ini gitu, yang selalu menginginkan aku bahagia gitu ya. Mentang-mentang gitu ya udah tahu oh soulmate itu sebenarnya gitu ya, terus kita berjuang untuk itu, terus kita lupa gitu dengan di luar diri kita, maksudnya kita yang belum nikah misalnya, jadi oh gitu nggak usah cari pasangan gitu ya, salah juga gitu. Kita tetap makhluk sosial yang butuh orang lain ya teman-teman. Cuman yang aku bilang soulmate itu adalah penuntun diri kita dalam menghadapi realita kehidupan gitu ya, sehingga ya buat aku itu sangat patut untuk diperjuangkan gitu, sangat patut untuk diupayakan ya,
Dan soulmate itu teman-teman tidak untuk dicari, karena dia ada sudah di dalam diri kita. Yang perlu kita lakukan tuh adalah aware, peduli dengan keberadaannya, yaitu dengan cara perbanyak laku keheningan ya. Artinya keheningan itu kita berusaha untuk selalu tenang dan damai dalam segala kondisi. Nah, menciptakan tenang dan damai itu seperti apa? Ya bisa banyak caranya teman-teman, bisa rutin sholat atau rutin zikir tanpa jeda, maksudnya nggak cuma saat sholat aja atau selesai sholat, tapi pada saat luar sholat kita misalnya ini ya gitu, baca istighfar nih, kita pakai ini terus-terusan, itu kan laku hening ya, sholat atau sholawat gitu ya, kita berlatih dengan ini, kita berlatih nih astagfirullah atau sallallahu alaihi Muhammad gitu ya, untuk menciptakan keheningan supaya soulmate itu tadi muncul gitu. Karena itu akan muncul dengan sendirinya pada saat kita sering berlaku hening ya. Dan itu butuh latihan memang. Dan aku pun juga bukan berarti, oh aku udah ketemu soulmate aku gitu ya. Enggak juga gitu. Kadang iya, kadang enggak. Karena manusiawi dalam proses ya, dalam proses perjalanan ini kita belajarnya ya dengan cara saat kita merespon segala yang terjadi. Gitu ya. Jadi bukan berarti yang menyampaikan ini udah ahli gitu ya. Ya, yang menyampaikan ini juga pembelajar gitu. Ya, aku juga murid gitu ya. Aku juga butuh pembimbing juga gitu ya dalam menghadapi kehidupan gitu. Dan pembimbing yang paling bisa dipercaya itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Dengan sering-sering melatih berlaku hening ya. Seperti yang aku maksud tadi. Lagi intinya, jangan mencari segala sesuatu itu selalu keluar diri kita, karena segala sesuatu itu sebenarnya ada sudah di dalam diri kita, cuma kadang kitanya yang tidak aware, tidak peduli dengan diri kita sendiri ini. Karena di dalam diri ini terdapat banyak segala hal yang kita butuhkan sebenarnya kalau kita mau untuk peduli ya, untuk aware dengan diri kita. Oke, baik, itu aja dulu sharing dari video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi insya Allah di video-video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.